Kisah akan bercerita pada seorang wanita berasal dari kota bernama Jennifer yang ingin pindah ke sebuah desa agar hidupnya merasa lebih tenang dan nyaman dari gangguan makhluk yang suka berbuat onar, termasuk pasukan berjoget yang tidak memiliki rasa malu dan akhlak sedikit pun. Mockingbird Trail, right? That is right. Keith? Thank you. Setelah mengambil kunci rumah sewa, termasuk sebuah kertas petunjuk arah pada si pemilik rumah melainkan si kakek, Jennifer sempat berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi minyak sambil bertanya arah jalan kepada 3 pria di sana. Dengan baik hati, salah satu dari mereka memberitahu agar si Jennifer tidak tersesat seperti si Zoro nanti saat di perjalanan. Sebagai seorang penulis, Jennifer yang sedang menikmati kenyamanan secara aneh mendengar sesuatu di belakang rumah, melainkan hanya suara pintu dari sebuah gudang yang tidak tertutup, termasuk beberapa alat perlengkapan yang ada di dalam. Setelah menutup pintu, Jennifer kembali untuk menyelesaikan naskah, namun tak sengaja menumpahkan air sehingga bajunya menjadi basah. Saat masuk ke dalam, terlihat sosok cabul yang misterius merekam Jennifer dari balik jendela secara diam-diam. Keesokannya, setelah berolahraga, ketika ingin mencuci muka, air yang keluar malah kotor. Jennifer menghubungi si kakek untuk menyuruh seorang tukang datang ke rumah agar secepat mungkin airnya diperbaiki. Setelah si Matt memperbaiki semua kerusakan, dia langsung pergi sampai lupa mengambil ongkos setelah menerima kecupan dari Jennifer sebagai rasa terima kasih. Sorry, you saved me from having to wait. Singkat cerita, malamnya terdengar lagi suara-suara aneh di belakang rumah. Jennifer keluar untuk mengecek keadaan apakah ada sesuatu. Ternyata suara pintu gudang, entah siapa yang membuka padahal kemarin sudah dia tutup. Setelah mengunci dengan gembok, dia kembali masuk ke dalam dan tiba-tiba ya, muncul 3 pria yang ditemui di pom bensin masuk ke rumahnya, termasuk si Matt juga ada di sana, tapi entah apa tujuan mereka. Namun di sini bisa kita lihat bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Jennifer. Bahkan ternyata yang merekam Jennifer secara diam-diam tadi di awal bukan lain adalah si pria gendut cabul yang di antara salah satu dari mereka. Please, I just don't want to have a drink. Or have No. Jennifer bersikeras kepada mereka agar segera meminta untuk pergi dari tempat tersebut, namun para pria hidung belang ini malah menolaknya, termasuk memperlakukan Jennifer dengan perlakuan yang tidak baik. now you're gonna show them too. Setelah menerima perlakuan buruk termasuk pelecehan yang tidak wajar, dia berhasil melakukan perlawanan dan melarikan diri ke dalam hutan. Mungkin saja ada seseorang yang dapat menolongnya. Dan untung bertemu dengan Pak Sheriff bernama Tom yang sedang berburu bersama si kakek pemilik rumah. Tom bertanya beberapa hal mengenai apa yang sedang terjadi. Setelah Jennifer menjelaskan, Tom meminta kepada si kakek untuk pulang duluan, sedangkan dia akan mengantar Jennifer pulang sambil memeriksa keadaan di dalam rumah tersebut. Hills. Jennifer Hills. Me and Miss Hills are going here? Yes, they work at the service station right outside of town. Tiba di sana, ternyata keadaan rumah sudah kosong. Tom memeriksa barang milik Jennifer dan menemukan beberapa minuman alkohol termasuk barang haram yang lain. Tom meminta kepadanya untuk menghadap ke dinding agar diperiksa, mungkin ada sesuatu yang mencurigakan kepadanya. Namun kecurigaan menjadi terbalik terlihat saat si Tom melakukan pemeriksaan kepada Jennifer, dan itu dengan cara yang sangat mencabulkan. Shoulder width apart. Ma'am, please.
Rupanya si Tom juga termasuk salah satu dari mereka dan di sini terjadilah perlakuan buruk kepada Jennifer sampai dia merasa takut dan panik tidak tahu harus berbuat apa. I do this. I asked you a question. Mereka menyuruh Matt untuk membuka pakaian agar bisa menikmati kehangatan yang belum pernah dia rasakan seumur hidup. Namun Matt orang yang baik tidak suka dengan hal kekerasan. Matt menolak perintah dari mereka karena dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Dengan keras mereka membentak dan memaksa dengan ancaman si Matt akan dibunuh. Jadi apa boleh buat, dia harus terpaksa melakukan hal tersebut daripada dirinya harus menjadi mati. Setelah keluar, Matt menjadi muntah dan mereka membawa Jennifer ke dalam hutan untuk diberi beberapa siksaan keras, termasuk melakukan secara bergiliran sambil direkam dengan sebuah kamera sampai Jennifer menjadi tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Jennifer secara perlahan bangun dan berjalan ke sebuah tempat tanpa busana. Mereka mengikuti dari belakang untuk memastikan kemana dia akan pergi tanpa banyak bicara. Dengan rasa lelah dan harapan untuk hidup pun sangat kecil daripada mati diperlakukan seperti ini, maka Jennifer lebih memilih untuk menjatuhkan diri ke dalam sungai sebagaimana terhadap resiko yang dihadapi adalah kemungkinan dia bisa hidup atau mati dimakan oleh buaya. Tom serta yang lain seketika menjadi panik jika dia mati takut ada seseorang yang menemukan mayatnya dan mereka pun memutuskan untuk mencari ke semua jalur arus sungai termasuk ke berbagai lembah yang ada di dalam hutan tersebut. Andy, you get on back to cabin, clean the shit up. From the bridge straight down through here and back. It's gonna take 2 weeks. Setelah mencari kemana-mana tidak ditemukan jejak apapun, Tom meminta kepada mereka untuk datang ke tempat ini setiap hari agar si Jennifer segera ditemukan, termasuk menyuruh bakar semua barang miliknya supaya tidak meninggalkan bukti dan jejak atas perbuatan yang telah mereka lakukan kepadanya. Man, this fire's making me hungry. Setelah beberapa hari mencari, tidak ada apapun yang ditemukan mengenai si Jennifer karena terlalu kepikiran sehingga terjadi sedikit cekcok di antara mereka hanya dengan kesalahan karena sebuah kaset. Tape storage smashed to bits. That tape? You kept that tape? You kept that fucking tape? Come on, man. Come on. Singkat cerita, Tom bersama kakek pemilik rumah yang sedang buru-buru di dalam hutan. Akhirnya si kakek tewas dibunuh oleh si Tom karena telah mengetahui tentang kasus yang mereka lakukan kepada si Jennifer. Oh, you just enjoy it. And funerals. Adegan berpindah di tempat Matt yang sedang duduk. Tiba-tiba dia mendengar suara Jennifer yang memanggilnya di dalam rumah. Saat masuk untuk melihat, tak sengaja tergelincir di atas tangga yang membuat dirinya terjatuh menjadi pingsan. Sebelumnya lupa saya katakan bahwa si Matt adalah pria tidak normal atau bisa disebut seperti anak idiot. Tetapi kelebihan pada si Matt sangat pintar dalam pertukangan yang intinya begitulah. Saat terbangun, Matt sudah berada di rumah tua yang kosong. Terdapat si Jennifer di depannya yang ternyata masih hidup. Matt secara perlahan duduk di sampingnya untuk meminta maaf karena dia dipaksa oleh mereka. Padahal Matt tidak ada niat untuk menyakiti dan memperlakukannya seperti itu. Dengan baik Jennifer memaafkan si Matt karena dia tahu bahwa itu bukanlah kesalahannya. Tapi tiba-tiba... Setelah kehilangan si Matt, Andy bersama Stan secara terpisah mencari si Matt ke berbagai tempat di dalam hutan. Secara tak sengaja, Stan merasa kaget saat bertemu dengan si Jennifer yang ternyata masih hidup saat ingin menangkap. Akan tetapi... setelah kakinya yang hampir putus terjerat dengan sebuah perangkap yang disediakan oleh Jennifer, dia memanggil Andy untuk meminta pertolongan. Saat tiba di sana, muncul Jennifer dari belakang dan...
inilah detik-detik yang sangat diinginkan, yaitu balas dendam, di mana Jennifer memasang mata pancing di kelopak mata, kemudian diikat ke belakang pohon, serta membasuh mukanya dengan perut ikan agar matanya dimakan oleh burung gagak. Untuk si Andy yang diikat di tempat pemandian dipenuhi dengan air serta diberi soda api supaya wajahnya tenggelam dan secara perlahan bisa merasakan penyiksaan yang lebih sakit daripada yang Jennifer rasakan sebelumnya. Mampus. Setelah mereka berdua tewas, target selanjutnya adalah si Johnny. Jennifer menyamar sebagai wanita lain untuk berpura-pura mengisi bensin. Saat si Johnny menghampirinya, Jennifer langsung menghantam kepalanya dengan sebuah batang besi. I feel you up. Seperti yang kita tahu, jika dendam belum terbalas, maka rasa sakit pun cukup susah untuk dihilangkan, apalagi kalau diingat-ingat. Maka Jennifer mengambil sebuah tang untuk mencabut gigi si Johnny satu persatu sampai dia menjadi modal. You're straight because you got a few more races left, right? Karena target selanjutnya masih ada, Jennifer mengakhiri agar bisa lebih cepat memotong masa depan si Johnny dengan gunting pemotong rumput agar dia menjadi tewas akibat pendarahan yang sangat banyak. You get them. No teeth shoulders. Adegan berpindah di tempat Tom tiba-tiba menerima telepon dari sang istri karena ada kedatangan tamu ke rumahnya, melainkan adalah guru baru dari sekolah anaknya. Saat Tom berbicara, merasa kaget dengan nama yang disebutkan ternyata adalah Jennifer, dan Tom langsung bergegas pulang ke rumah agar tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap keluarganya. Tiba di rumah, ternyata dia sudah pergi membawa anaknya ke taman bermain. Si Tom pun langsung pergi ke sana untuk menghampiri si Jennifer agar tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada anaknya. Saat tiba, rupanya tidak ada seorang pun di tempat tersebut dan Tom langsung berlari masuk ke dalam mobil sambil melompat dengan gaya yang sering saya lakukan ketika bolos sekolah dulu, dan bahkan sampai sekarang pernah juga terkadang saya lakukan, apalagi kalau sedang gabut. Dan tiba-tiba setelah si Tom diikat dengan sebuah senjata shotgun yang dimasukkan ke dalam lubang bool, Jennifer menyambung sebuah tali diikat ke tangan si Matt yang ternyata masih hidup jika dia terbangun agar senjatanya tertembak menembus ke depan dan bisa mati secara bersamaan dengan si Matt. Dan Tom pun meminta maaf kepada Jennifer atas penyesalan yang dilakukan dengan rasa takut ditambah panik sehingga meminta pertolongan kepada sang ibu. Lah, Figure something out. Sorry, Sheriff. Ma'am, please. Jennifer langsung keluar duduk dengan santai sambil menunggu beberapa menit lagi si Matt akan terbangun. Saat dia sadar tanpa tahu dengan situasi yang sekarat, Matt langsung menggerakkan tangan dan setelah rasa dendam sudah terbalas, terlihat dari wajah Jennifer yang tersenyum seakan-akan sangat puas, tetapi tidak untuk trauma yang masih tersimpan di dalam dirinya. Tamat sangat memuaskan. Balas dendam seperti ini sangat cocok untuk orang-orang cabul seperti itu, tapi ada ngerinya juga sih di adegan yang terlalu brutal yang tidak saya tampilkan karena nanti ada di antara kalian yang jadi takut kalau nonton atau jijik ngerasa ngeri gitu. Saya pun takut anjir. Sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini, sayangilah wanita, perlakukan mereka dengan baik. Jika sudah kelewatan, maka saya sarankan untuk mengambil sebuah kayu, datanglah secara diam-diam, pukul dari belakang jika Anda melihat dia sedang berselingkuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya tidak ada lagi. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Saya doakan semoga mendapatkan rezeki yang melimpah serta sehat selalu buat keluarga kita.